Tapak Astral Present. Halo Astralizer, siapa yang tidak tahu dengan hantu yang satu ini? Dengan ciri khas tertawa dan menangisnya. Namun di sini kita akan membahas lebih detail tentang itu. Dari mulai sejarah awal, kenapa dia bisa begitu, siapa dia, dan apa nasihat dan hikmah yang bisa diambil dari sosok kuntilanak ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tapak Astral. Saatnya menembus batas logika. Mohon dukungannya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik like, dan share konten ini ke teman, keluarga, dan sosial media kalian. Jangan lupa juga follow akun Snake kami di Tapak Astral. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke TKP. Saatnya menembus batas logika. Fusroda! Oke, Bang Jo. Gimana kabarnya, sehat lah ya? Alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat. Semoga Bro Dev dan semua pendengar Astralizer juga dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Amin. Oke, Bang Jo, jadi saya tuh pengen nanya-nanya soal kuntilanak nih. Saya tuh kepikiran, sebenarnya kuntilanak tuh ada sejarahnya apa enggak sih? Ya, rasa ingin tahu itu bagus. Namun jangan sampai penasaran. Cukup Bang Haji Roma Irama saja yang penasaran. Sungguh mati aku, sungguh mati jadi penasaran. Apabila kita misalkan bertanya apakah kuntilanak ini mitos atau memang ada sejarahnya, saya tegaskan ini ada sejarahnya dan bukan mitos. Kenapa saya bisa menegaskan? Karena memang kisah kuntilanak ini juga pernah dibedah oleh seorang antropolog asal Jerman. Orang Jerman coba menggali tentang sejarah kuntilanak. Namanya Timo Duile. Dia pernah membuat sebuah artikel yang berjudul Kuntilanak Ghost Narrative and Malay Modernity in Pontianak, Indonesia. Dan di dalam artikel tersebut juga ditegaskan memang benar bahwa kuntilanak pertama kali muncul di Indonesia itu tepatnya di daerah Pontianak. Nah, kisahnya itu kurang lebih ini, kalau nggak salah, adanya di zaman Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Pada waktu itu, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri bersama rombongannya datanglah ke daerah yang disebut Kuntian. Kuntian itu apa? Pontianak. Orang Tionghoa memanggil Pontianak itu dengan sebutan Kuntian. Pada tanggal 23 Oktober 1771 Masehi, Sultan Syarif memutuskan untuk membuat sebuah balai atau tempat tinggal gitu ya. Lalu anak buahnya mulailah mencari bahan-bahan bangunan. Nah, terutama kebanyakannya dibikin dari bahan kayu. Jadi pohon-pohon yang ada di sekitar ditebang. Nah, kebetulan pohon-pohon tersebut adalah tempat tinggalnya kuntilanak. Gak nerima mungkin tempat tinggalnya ditebang. Si Kunti ini akhirnya meneror tuh ya. Neror pasukannya Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Dan tidak hanya di situ. Ternyata warga juga diteror, termasuk para nelayan yang biasa mencari ikan di antara Sungai Kapuas, Sungai Landak, dan Kapuas Kecil. Nah, disinilah munculnya teror kuntilanak. Kenapa sampai sekarang Kunti sukanya di pohon-pohon, ya kan? Terus di dekat air, karena memang habitatnya di sana. Awal mulanya juga di sana, di pohon-pohon yang menjulang tinggi dan di dekat sungai. Seperti di Kalimantan ini, di dekat Sungai Landak, Sungai Kapuas, dan Sungai Kapuas Kecil. Karena sudah keterlaluan menerornya, ya, hingga ramai ini, viral, ya kan? Viral terdengarlah ke Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri.
Akhirnya pada saat itu juga Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri mengumpulkan seluruh masyarakat dan pasukannya. Bawalah meriam. Loh, kuntilanak di meriam. Bukannya dibaca gitu kan, sama doa. Ya mungkin karena Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri pada saat itu juga panik. Ya kan? Dan mungkin itu pertama kalinya beliau melihat sosok yang sejelas itu gitu kan. Hingga mungkin dianggapnya itu penyihir mungkin. Padahal itu adalah entitas gaib. Maka ditembaklah. Dan amazingnya, luar biasanya, si Kunti ini berlarian. Ternyata Kunti juga takut sama meriam. Bukan Meriam Bellina, oh itu artis senior, tapi takut sama meriam yang touring gitu kan. Dan ini ada Baidata. Jadi bukan mitos. Nah, setelah di meriam itu berlarianlah mereka. Kebanyakan lari ke Kota Baru. Nah, mungkin dari sini ya terjadilah migrasi massal kan. Oh, ada yang ke daerah A, daerah B, daerah C hingga ke Pulau Jawa. Itu karena pada faktanya mereka juga makhluk hidup seperti kita. Nah, itu kenapa sosok ini, entitas gaib ini disebut kuntilanak, karena berasal dari Kuntian. Kuntian itu adalah Pontianak. Bahkan di Malaysia, entitas gaib ini dibilangnya Pontianak. Nah, gitulah sejarahnya. Jadi intinya sejarah itu memang ada. Jadi kuntilanak itu berasalnya dari kota Pontianak ya. Dan setelah ngedenger sejarahnya, ternyata cukup lucu ya ngelihat kuntilanak di meriam sama siapa tadi namanya tuh? Sultan Syarif ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lanjut buat Brother Joe. Saya tuh kepikiran lagi. Apakah kuntilanak ini bisa disebut arwah penasaran? Dan kalau misalkan mereka bukan, lalu apa dong mereka itu? Ya, memang agak sedikit lucu ya. Cuman mungkin memang itu tidak bisa melukai mereka, karena mereka entitas gaib. Hanya minimal bisa mengganggu pendengaran mereka, karena gaib ini telinga sangat sensitif. Gitu loh. Itu saja minimalnya. Kedua, mereka pun juga dengan adanya ledakan sama kayak manusia. Mereka merasa kaget. Hanya bedanya kalau manusia mungkin bisa sampai terluka. Kalau mereka hanya dengan meriam dia tidak akan terluka. Hanya kabur saja gitu. Nah, lalu ke pertanyaan tadi Bro Dev, apakah kuntilanak ini arwah penasaran atau bukan? Jawabannya jelas bukan. Sering saya berkali-kali mengatakan ini kepada kawan-kawan, rekan-rekan, siapapun yang bertanya kepada saya, sering saya tegaskan bahwa tidak ada istilahnya arwah penasaran. Kenapa? Apabila arwah bisa penasaran, begitu lemahnya Tuhan. Sedangkan Tuhan itu maha kuasa, ya. Dan arwah ini adalah entitas yang lebih halus daripada jin. Entitas yang lebih halus daripada hantu. Lalu apa kuntilanak itu? Kuntilanak adalah jin korin. Dan apa jin korin itu? Jin yang ada di samping kiri kita, yang kelak apabila amal perbuatan kita tidak baik selama hidup di dunia, dia yang akan memfitnah kita, mengambil rupa kita. Dari apa? Dari dendam, dari ketidakikhlasan, dari rasa sakit, sehingga dendam, ketidakikhlasan, dan rasa sakit itu menggumpal menjadi energi yang negatif. Dari energi yang negatif itu muncullah perwujudan sosok seperti itu. Lantas bagaimana caranya agar jin korin tidak menyerupai bentuk kita? Nah, di dalam agama Islam, kita dianjurkan untuk berwudu. Tidak hanya waktu mau sholat. Kita mau beraktivitas, mau pergi kemana-mana, bahkan mau tidur, kita berwudu. Kenapa? Karena kita tidak tahu kawan kita mati. Dan ini yang disebut dengan fitnah kubur. Jadi fitnah kubur itu adalah salah satunya fitnah jin korin. Sedangkan fitnah dajjal itu adalah fitnah akhir zaman. Seperti itu ya Bro David. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Setan yang dimaksud ayat tersebut adalah korin atau teman yang selalu menyertai kita
selama kita hidup. Jadi katakanlah korin itu adalah amal buruk kita. Gambaran dari amal buruk kita selama di dunia. Ruh kita berada di barzah, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia kepada malaikat munkar nakir. Sedangkan si korin ini, dia mengambil jiwa kita. Ini yang disebut dengan ketidaksempurnaan. Antara jiwa dan ruh tidak menyatu ke alam barzah. Paham ya? Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menyempurnakan mereka. Meskipun banyak orang yang bilang saya bisa menyempurnakan entitas-entitas yang gentayangan. Oh, tidak bisa. Orang yang memiliki dosa tidak mungkin bisa menyelamatkan makhluk yang sudah berdosa. Adapun kita sebagai orang yang hidup hanya mampu mendoakan mereka mendapatkan cahaya di alam sana sehingga jiwanya tidak terkekang lagi oleh korin, bisa melepaskan diri dari belenggu korin dan menyatu dengan ruhnya di barzah. Adapun manusia yang bisa menyelamatkan dan menyempurnakannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan syafaat kepada kita, itu baru bisa. Tapi itu pun juga ada prosesnya. Tidak serta-merta Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita dengan begitu saja. Karena Nabi Muhammad juga tentu harus ada izin dari Allah SWT. Dalam artian, seluruh umat Islam tidak akan permanen disiksa di neraka. Karena ada syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah selesai, dosanya sudah habis, maka diangkatlah dia ke surga, ke nikmat Allah SWT. Seperti itu. Oke, saya paham penjelasan dari Bang Jo tadi ya. Alhamdulillah. Tapi sekarang saya ada pertanyaan lebih lanjut lagi nih. Kenapa kuntilanak itu rupanya bisa kayak gitu? Kayak perempuan yang pakai baju putih kotor lah, rambutnya gimbal lah, gimana-gimana. Itu menurut Bang Jo kenapa? Kadang mereka tuh tertawa, kadang mereka tuh menangis. Ini Kunti tuh pengennya apa sebenarnya? Oke, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Nanam anggur gak mungkin tumbuhnya pohon petek, ya kan? Begitupun dengan amal perbuatan kita. Tidak ada kerugian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala apapun yang kita perbuat di dunia. Mau Bro David melakukan kebaikan untuk sesama, Allah tidak untung. Yang untung Bro David sendiri. Mau Bro David melakukan kezoliman kepada sesama manusia, Allah tidak rugi. Yang rugi Bro David sendiri. Makanya Allah itu tidak pernah murka, tidak pernah menyiksa. Allah itu ya Rahman ya Rahim, yang menyiksa adalah dirinya sendiri. Begitupun dengan sosok kuntilanak. Kenapa alasannya seperti itu? Kenapa bentuknya seperti itu? Ini sama halnya seperti kasus sejarah dan awal mula pocong di Indonesia yang pernah saya bahas beserta dengan alasannya. Tadi Bro David nanya, kok rambutnya gimbal, panjang, terus bajunya selalu baju putih gitu kan? Kenapa kok bisa kayak gitu? Ya karena yang jadi kuntilanak itu kebanyakan cewek, yang kesatunya. Sedangkan yang keduanya, mohon maaf, transgender. Seorang pria yang bersikap seperti seorang wanita, lalu dia meninggal dengan cara yang tidak baik, maka bisa menjadi kuntilanak juga. Bisa mendapatkan fitnah daripada korin itu sendiri. Tapi bukan ruh dia, ya. Tapi jin yang ada di samping kiri dia. Jin korin ini mempelajari pada korban pertama. Korban yang pertama ini adalah seorang wanita. Dia adalah korban tindakan asusila. Secara logika harusnya dia itu adalah korban, ya kan? Yang mendapatkan tindakan asusila dari orang yang tidak baik, yang menzolimi dia. Lalu setelah itu dia dibunuh. Harusnya dia korban dong, secara logika. Tapi sebelum kejadian tindakan asusila itu, perempuan tersebut keluar malam dengan pakaian yang tidak menutup auratnya, sehingga mengundang syahwat orang yang tidak baik. Di dalam Islam bahkan seorang perempuan dilarang keluar malam. Ini udah perempuan keluar malam. Udah keluar malam, pakaiannya pun juga tidak baik, mengundang hasad kepada lawan jenis. Itulah dosanya.
Makanya kita selalu memandang dari dua sisi. Jangan, oh ini korban, oh ini pelaku. Di mana ada asap, berarti di situ ada api. Terus kenapa dia sering tertawa, sering menangis? Tertawa lagi, menangis lagi. Tertawa lagi, menangis lagi. Sepertinya semasa hidupnya memang akal sehatnya dia sudah mati. Apa yang disebut dengan akal sehat sudah mati bukan berarti dia orang yang ODGJ ya. Akal sehat sudah mati itu seperti ini. Sudah tahu, memperlihatkan sesuatu hal yang bisa mengundang hasad kepada orang lain itu, bisa mengundang tindakan kejahatan kepada dirinya. Namun dia lakukan itu karena ingin mungkin mendapatkan pujian, cantik, seksi, dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk akal sehat atau akal yang mati? Jelas itu akal yang mati sih, menurut saya. Biasanya ini terjadi kepada orang-orang ataupun wanita-wanita yang sering menertawakan aib ataupun kesusahan orang lain, bergosip. Lalu wanita yang tidak bisa menjaga auratnya, dan wanita yang tidak bisa menjaga nafsu birahinya. Adapun yang bukan wanita, yaitu laki-laki yang transgender, dosanya dia jelas karena melawan kodrat daripada Tuhan. Sudah dibikin jadi laki-laki, kok jadi perempuan. Otomatis dia akan jatuh cinta kepada sesama jenis dong. Ya kan? Dia kan pada sejatinya dia seorang laki-laki, tapi berpakaian seperti perempuan. Terus tadi Bro David katakan, terus kenapa rambutnya panjang? Kok selalu panjang? Karena kalau rambut pendek nanti dianggap poluan. Lalu Bro David juga nanya, kok rambutnya gimbal? Jelas dia gimbal, emang di sana ada tukang jualan sampo? Kan nggak ada. Nah, semoga penjelasan dari saya mudah dipahami, ya. Oke, setelah mendengar penjelasan dari Bang Jo, alhamdulillah ini ternyata banyak hikmah ya di dalamnya. Ngomongin soal hikmah, ada gak sih manfaat atau nasihat yang bisa kita ambil dari sosok kuntilanak ini? Tentu ada. Sering juga ini saya katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membuat sesuatu hal penuh dengan kesia-siaan. Bahkan iblis pun ada manfaatnya buat manusia. Nah, lantas apa manfaat kuntilanak bagi kita yang masih hidup? Banyak nasihat di sana. Yang ke satu, janganlah sering-sering tertawa terbahak-bahak. Bahkan dalam agama pun dilarang tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak di sini adalah tertawa yang berlebih-lebihan, sampai mulut mangap. Hanya iblis dan jinlah yang tertawa seperti itu. Terus yang kedua, janganlah kita menangis berkepanjangan. Karena itu sebagai tandanya kita tidak ikhlas, tidak sadar bahwa segala sesuatu hal yang ada di dunia ini termasuk diri kita sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, khususnya untuk kaum hawa, kaum wanita, hindarilah ghibah. Kecuali Anda mau kelak seperti kuntilanak, difitnah oleh korin Anda sendiri. Karena sebaik apapun kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun apabila kita sering menggibah orang lain, maka amal baik kita ditangguhkan oleh Allah. Maka galau itu di kuburannya. Dan yang keempat, malulah kaum wanita yang masih hidup oleh kuntilanak harusnya. Kuntilanak saja ya, yang sudah jelas-jelas dia entitas gaib, mereka menutup auratnya. Masa kita manusia yang masih hidup tidak mampu menutup aurat seperti kuntilanak? Meskipun kuntilanak juga tidak sempurna, ya karena rambutnya masih terurai panjang seperti itu. Ya itu pun karena di sana mungkin tidak ada tukang cukur dan tidak ada salon. Itu pun jelasan dari saya. Itu adalah manfaat yang bisa kita ambil bagi diri saya pribadi, bagi Bro David, dan bagi seluruh pendengar Astralizer yang mendengarkan channel Tapak Astral ini. Sekian dari saya, Bro David. Ada lagi yang mau ditanya atau tidak? Oke, Bang Jo, apakah ada statement khusus, nasihat untuk kaum hawa atau wanita gitu ya yang di luaran sana? Soalnya entitas ini kan selalu menjelma sebagai perempuan gitu ya, makanya mungkin saya minta ke Bang Jo tuh nasihat khusus untuk para perempuan di luaran sana gitu. Nasihat untuk
kaum hawa ataupun perempuan di luar sana dari saya. Islam tidak pernah melarang kaum wanita untuk berpakaian seksi. Islam hanya membatasi di mana kalian bisa bersikap seksi ataupun liar ataupun nakal. Keseksian, keliaran, kenakalan kaum hawa akan menjadi amal ibadah yang baik apabila dialamatkan hanya untuk suaminya. Nah, apabila misalkan kaum hawa ingin bersikap seksi, ya, bersikap liar, bersikap nakal, maka nakallah cukup kepada suami kalian. Maka seksilah cukup untuk suami kalian. Itu pun juga resep untuk menghindari suami kalian terganggu oleh wanita-wanita yang ada di luar sana. Seperti itu ya. Semoga apa yang saya katakan mudah dipahami, mudah dicerna. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Benar dan tidaknya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah lah yang maha benar dan maha mengetahui. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk klik subscribe, komen, like, dan share. Saya Joe. Dan saya Dev. Sampai jumpa lagi di Tapak Astral. Selamat menembus batas logika.